Yang melantik, yang seperti apa, dialah yang memberhentikan. MPR berarti ya? MPR, satu. Kedua, inilah mungkin cikal bakal people power bisa terjadi ketika suara ini dihentikan oleh misalkan pilpres yang mengganggu Anies dengan kecurangan-kecurangan yang tidak jelas. Setelah itu terjadi capres umpamanya ikut tapi kecurangan, ini bisa menyatu gelombang ini. Oke. Pak Mehmet, salah satu dari Bandung ini, bagaimana kesannya Pak Mehmet setelah acara ini selesai? Mudah-mudahan petisi 100 ini diikuti oleh banyak kota, banyak orang. Tadi disampaikan bahwa ini mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, bisa-bisanya sih 250 juta orang. Semuanya, karena ini dirasakan oleh rakyat. Bagaimana pemerintah dan DPR kita membuat undang-undang yang mendahulukan pengusaha, tapi menindas rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, para demagog kekuasaan yang belakangan ini lantang berteriak menggelurakan aksi People Power yang rencananya bakal digelar pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti, diduga kuat merupakan pendukung bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Salah satu isu yang mereka angkat untuk membangkitkan sentimen kebencian terhadap pemerintahan Jokowi adalah pernyataan cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan cawe-cawe Jokowi ini tampaknya terus digoreng dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan sebagai senjata politik untuk menghantam Jokowi. Menurut versi mereka, pernyataan cawe-cawe Jokowi merupakan hal yang sangat berbahaya dan merupakan bukti nyata kalau istana telah melakukan kejahatan politik untuk menjegal Anies agar tidak bisa melaju dalam kontestasi Pilpres 2024, dan ini termasuk kategori pengkhianatan terhadap negara karena telah menghalang-halangi hak konstitusional seseorang atau warga negara untuk menjadi bakal capres. Tak hanya soal penjegalan Anies, mereka juga gencar mengangkat isu-isu sensitif seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Kesehatan yang dinilai lebih mementingkan oligarki ketimbang rakyat. Selain itu juga dibumbui dengan isu-isu soal kriminalisasi ulama, anti asing dan asing, anti oligarki, rezim PKI, dan sejumlah isu sensitif lainnya. Intinya Jokowi dalam kacamata mereka sudah tidak layak untuk mengemban amanah sebagai seorang presiden, sehingga Jokowi hanya memiliki dua pilihan: mundur dengan cara baik-baik atau dimakzulkan. Makzulkan Jokowi. Ini memang para pemberani nih semua yang berkumpul di sini. Oke, ini acaranya sudah selesai dan kita akan coba nanti diskusi dengan beberapa orang. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itu sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Sama Pak Bang Dael, kira-kira kelanjutan dari ini apa nih? Ya, saya kira ini harus dengan aksi yang lebih nyata. Itu kira-kira bentuk konkretnya apa, Ustaz? Kalau aksi kan demonstrasi ya. Demonstrasi. Jadi semua bisa menekan nanti ke MPR, karena kita mulai dari MPR nih, itu kan isinya, supaya nanti juga aksi-aksi terus bergerak ke MPR. MPR harus merespon, kalau enggak nanti malah menjadi bagian
target. Oke, baik. Jadi difokuskan perjuangannya melalui gedung MPR ini. MPR dulu. Oke. Karena ini proses konstitusional dulu dijalankan. Baik. Bang Dael kira-kira? Jadi begini, inilah untuk membuktikan bahwa masyarakat diantaranya yang bersuara, yang mau bersuara adalah kami, tidak ada rencana untuk mengkop atau makar lebih-lebih, itu nggak ada. Ini buktinya kita ke gedung Dewan, Ya. memang tempat mengadu. Nah, dan kita harapkan nggak perlu sampai sistematika yang aneh-aneh, yaitu harus ke MK dulu, iparnya Pak Jokowi nggak perlu. Iya. Yang melantik, yang seperti apa, dialah yang memberhentikan. MPR berarti ya. MPR satu. Kedua, inilah mungkin cikal bakal people power bisa terjadi ketika suara ini dihentikan oleh misalkan pilpres yang mengganggu Anies dengan kecurangan-kecurangan yang tidak jelas. Setelah itu terjadi capres umpamanya ikut tapi kecurangan, ini bisa menyatu gelombang ini. Oke. Pak Mehmet, salah satu dari Bandung ini, bagaimana kesannya Pak Mehmet setelah acara ini selesai? Mudah-mudahan petisi 100 ini diikuti oleh banyak kota, banyak orang. Tadi disampaikan bahwa ini mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, bisa-bisanya sih 250 juta orang. Oke. Semuanya, karena ini dirasakan oleh rakyat. Ya. Bagaimana pemerintah dan DPR kita membuat undang-undang yang mendahulukan pengusaha, tapi menindas rakyatnya. Tapi yang terakhir kesehatan, itu kan nggak benar tuh. Ya, dan ini banyak sekali dalam banyak hal ini. Kalau keadilan kita jelas nggak adil. Yang jelas ada 3 nih yang saya lihat, ada keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan. Jangan bicara soal pendidikan. Pendidikan kita LGBT boleh. Diizinkan. Makanya kongresnya ada di sini misalnya. Kemudian Summer Eleven boleh. Ada undang-undangnya. LGBT boleh asal suka sama suka. Ya, kecil. Jadi jangan maksa. Sekarang pendidikan parah ya. Pendidikan ini undang-undang ini, dan yang terakhir ini sangat menyedihkan bahwa dokter-dokter Cina pada masuk semua. Dan bagaimana dengan TKA Cina? Kita dengarnya masuk aja. Padahal di dalam proyek yang disebut turnkey project, ini proyek-proyek pemerintah, setelah selesai kan harus pulang. Apa pernah kita dengar ada TKA Cina yang pulang karena proyeknya selesai? Nggak ada. Jadi ini akal-akalan rejim Jokowi. Makanya ya kalau masih punya hati enakan mundur lah daripada dimundurin. Kalau nggak mau mundur berarti dimundurin. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti Allah lah yang ngatur itu. Oke, tapi kan ini juga bagian dari ikhtiar ya para tokoh agama, tokoh tadi datang ke sini dalam upaya untuk segera memakzulkan Jokowi agar biang masalahnya lebih cepat terselesaikan. Kurang lebih begitu. Betul. Saya kira itu mulainya. Gitu kan. Titik awal. Sumber masalah ini ada pada Jokowi. Itu sumber masalah, akar masalah bangsa. Jadi Jokowinya sendiri dulu harus kita selesaikan. Gitu kan, dengan dimakzulkan itu. Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya kita bersihkan ya akan bersih ke bawah. Kalau kaki tangannya dulu ini nggak selesai. Jadi kenapa harus memakzulkan Jokowi? Karena bertanggung jawab atas kekacauan negeri, Pak. Oke. Kalau menunggu tahun depan masih terlalu lama ya? Terlalu lama. Kalau bisa besok pagi. Iya. makin rusak. Kondisinya masalahnya adalah kondisinya makin rusak. Jadi kita kalau bisa besok. Ya. Jangan dikasih 1 tahun. Kalau nanti maghrib gitu ya udah. Kalau bisa cepat ngapain diperlambat? Untuk kebaikan Jokowi sendiri. Ibaratnya bebannya tadi mungkin kesalahannya bertambah terus, janjinya tambah lagi bohongnya, jadi agak berkurang stuck.
begitu. Ada sedikit beda. Kalau mundur sukarela mungkin ada alasan pemaaf. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dimundurkan harus diadili. Impunity. Iya. Tinggal pertimbangan Jokowi ya. Tinggal minimal aja dia masuk sel entah berapa lama. Nah, kalau dimundurkan atau itu aman. Itu ada nih Jokowi. dimaafkan. Tapi lumayan ya. Belum tentu juga Lumayan, sih. Belum tentu. Belum tentu juga dimaafkan. Perspektif hukum jalan. Kalau perspektif hukum nanti kita jadi debat. Oke. Yang jelas pertanggungjawaban tidak bisa hapus kecuali matinya orang dan daluarsa. 78 KUHP, 77 KUHP. Demikian Kang. Luar biasa Bang Dehayo, Pak Mehmet Hakim dan Pak Ustadz Rizal Fadila, para pejuang di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ini banyak ulama dan banyak kader-kader ulama. Antek asing. Bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam, yang dulu dimiliki oleh Perancis dan Jepang, 100% sekarang kita berikan kepada Pertamina. Kita ambil, kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan itu dikelola oleh Chevron, Amerika. Sudah sekarang diambil oleh Pertamina 100% juga. Freeport. Wah, ini Freeport ini memang sulit banget. 40 tahun kita hanya diberi 9,3%. 9,3%. Dan kita semuanya diem saja. Nggak ada yang bersuara, diem 9%. Saya negosiasi, menteri-menteri, saya negosiasi 3,5 tahun. Alot sekali. Jangan dipikir negosiasi seperti itu mudah, sangat alot sekali. Untuk minta saya sampaikan, jangan mundur minta mayoritas 51%. Saya sudah sampaikan, jangan mundur. Ditawar 30%, enggak 51%, mayoritas. Sudah tanda tangan yang namanya head of agreement, kesepakatan. Kok malah suaranya kok jelek semua, saya nggak ngerti gimana kita ini sebetulnya. Ini urusan juga, urusan tenaga kerja, TKA asing. Pak Jokowi itu anti asing katanya. Karena banyak TKA ya, dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya langsung cek imigrasi, coba. Saya cek, ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80 ribu. Yang dari Tiongkok itu 24 ribu. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab. Berapa itu? 80%. Arab Saudi, tenaga kerja asingnya 33%. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Di Brunei 32%, kita ini 1% saja nggak ada. 1% saja nggak adanya, 0,03%. Kok ributnya kayak diserbu. Nggak ada, nggak. Karena memang betul-betul kita rem, kita batasi. Justru orang kita yang kerja di Cina itu ada 80 ribu di Cina saja, di Taiwan 200 ribu, di Hong Kong 160 ribu. Jadi total berapa? 440 ribu. Berarti orang sana itu anti Indonesia kalau anti-antean. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mereka yang lantang berteriak menghasut rakyat untuk melakukan aksi people power, memakzulkan Presiden Jokowi, diduga kuat mayoritas adalah pendukung fanatik Anies Baswedan. Mereka meradang ketika muncul isu niat jahat dari pihak istana untuk menjegal Anies agar tidak bisa melaju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Namun toh faktanya tudingan mereka hanya berdasarkan tafsir sempit, naif dan bullshit belaka. Sampai hari ini Anies dalam keadaan tetap baik-baik saja, bebas melakukan kampanye dan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk bisa membantu kemenangannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Kalau memang ada mens rea atau niaja dari pihak istana untuk menjegal Anies, mungkin bisa saja hal itu dilakukan dengan menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Namun toh faktanya sampai hari ini sama sekali hal itu tidak ada indikasi atau tanda-tanda ke arah itu. Dugaan saya mereka yang gencar menyuarakan aksi pemakzulan Jokowi adalah barisan pendendam dan sakit hati yang sudah begitu cemas dan khawatir atas cawe-cawe Presiden Jokowi yang dinilai bakal melanggengkan kekuasaan politik Jokowi. Jika di Pilpres 2024 nanti yang terpilih adalah orang dekat Jokowi, sebut saja misalnya Ganjar Pranowo, bisa jadi Indonesia bakal menjadi neraka buat mereka. Ya, mereka adalah pertama, secara ideologis mereka sudah terluka akibat kebijakan Jokowi yang membubarkan ormas radikal semacam HTI atau FPI. Kedua, mereka yang secara ekonomis sangat dirugikan dan menderita akibat kebijakan Jokowi yang memberangus mafia migas dan pertambangan, merebut saham Freeport 51%, mengembalikan blok Rokan, blok Mahakam, Newmont dan sebagainya dari cengkraman tangan asing. Ketiga, beberapa gelintir orang yang secara politis pernah tersakiti oleh kebijakan Jokowi yang menyingkirkan mereka dalam struktur kekuasaan. Keempat, mereka yang menjadi pembenci sejati Jokowi karena termakan hasutan berita hoax sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019. Nah, tahun politik menjelang Pilpres 2024 tampaknya menjadi momen yang dinilai tepat buat mereka untuk mencegah agar cawe-cawe Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaan politik tidak terjadi. Di tengah situasi semacam itulah akhirnya mereka membangun jaringan secara masif untuk menggerakkan simpul-simpul gerakan mereka melalui Peduli Daulat Rakyat alias PDR, mega bintang kalangan buruh, simpatisan HTI dan FPI untuk bersama-sama memakzulkan Jokowi. Dimanapun mereka berteriak selalu menggunakan langgam bahasa totem pro parte dengan mengatasnamakan rakyat. Mereka bertubi-tubi menyatakan bahwa Jokowi lebih mengutamakan kepentingan oligarki sehingga rakyat dibuat hidup sengsara dan menderita. Benarkah memang demikian? Ya, kalau menggunakan kacamata mayoritas rakyat di negeri ini, framing negatif dan jahat semacam itu jelas-jelas jauh panggang dari api. Bagaimana mungkin bisa disebut Jokowi menjadi antek asing atau asing kalau faktanya justru Jokowi berani melawan kekuatan pihak asing yang ingin mengusik kedaulatan bangsa dan negara melalui kebijakan hilirisasi tentang pelarangan ekspor bauksit, nikel, tembaga, dan sebagainya. Bagaimana mungkin disebut Jokowi telah menyengsarakan hidup rakyat kalau faktanya justru Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur sedemikian masif sehingga mampu memutar roda perekonomian secara merata di seluruh wilayah tanah air, termasuk menyamakan harga BBM di Jawa dan luar Jawa yang selama ini terjadi ketimpangan luar biasa. Bagaimana bisa disebut anti-Islam, Islamofobia atau mengkriminalisasi ulama kalau faktanya justru Jokowi sangat dekat dengan para ulama karismatik yang toleran dan moderat, sehingga akhirnya berani mengambil keputusan yang tidak populer untuk membubarkan ormas radikal dan intoleran semacam HTI atau FPI yang diduga kuat ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan sistem khilafah yang sangat berpotensi memecah belah kerukunan dan kedamaian sesama anak bangsa. Fakta-fakta semacam itulah yang diyakini mayoritas rakyat negeri ini, hingga sebanyak 90% rakyat memiliki kepercayaan yang begitu tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi, dan 82% rakyat negeri ini sangat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Fakta-fakta semacam ini tampaknya membuat barisan pendendam dan
sakit hati, begitu cemas dan khawatir, sehingga mereka kompak dan bersatu melakukan strategi potong kompas untuk memakzulkan Jokowi sebelum masa jabatannya habis pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Sungguh menyedihkan memang ketika pamor kepemimpinan Presiden Jokowi begitu cemerlang di mata dunia, sehingga secara bertahap mampu mewujudkan impian besar bangsa kita untuk menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia urutan keempat atau kelima, ketika Indonesia mencapai usia 1 abad, Indonesia emas 2045, di negeri sendiri Jokowi justru dihina, dicaci maki, direndahkan martabat dan kehormatannya oleh beberapa gelintir rakyatnya sendiri akibat memuncaknya rasa dendam dan sakit hati. Dan bisa jadi teriakan mereka yang kemarau ingin memakzulkan Presiden Jokowi malah membuat mereka makin tenggelam dalam kubangan dendam dan sakit hati berkepanjangan, karena usaha mereka diprediksi hanya akan sia-sia dan gagal total. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.